Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Syah MSI dengan hormat disilakan. Saya tadi tertarik dengan pantun itu panitia. Jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa beli ikan belana. Ini mancing sebenarnya. Kalau sudah ada kemenangan yang baru, jangan lupa jaga kemenangan. Ada orang itu namanya. Bukan kentang sebarang kentang. Kentang dibawa dari Melawi. Bukan datang sebarang datang. Kita datang untuk silaturahmi. Ini masih banyak pantunnya, tapi kalau dibaca semua nanti lomba konten pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pontianak beserta Ibu Bapak PKK Kota Pontianak. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah kita. Dan juga ada Pak Kabar Islam, alhamdulillah juga hadir. Yang saya hormati yang mewakili Dandim dan 207 ya. Yang saya hormati pemenang Kota Pontianak di masanya Pak Iksan beserta Ibu. Yang saya hormati pemenang yang baru saat ini Pak Haji Serpedi beserta Ibu. Yang saya hormati kawan-kawan di jajaran BRI, ini ada BRI, ada di Bank Mandiri Syariah, BRI. Yang saya hormati pengurus MUI, Basdas, ya. Dan Pak Super PKB apa? PKB. Karena saya pada wajunya yang tertulis. Pendiri PKB. Ya, setuju. Yang saya hormati rekan-rekan kasih di Kemenang Kota Pontianak dan penyelenggara. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat sama saya. Pertama-tama adalah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama pada acara bisa sambut antara melepas Bapak Haji Iksan dan menyambutnya Pak Haji Serpedi. Nah, yang namanya pergantian jabatan pimpinan di suatu organisasi itu hal yang biasa. Ini dan menunjukkan dinamikanya sebuah organisasi. Dan dengan adanya pergantian tersebut kita harapkan ada peningkatan penyegaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dalam sebuah pelayanan publik tentu ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam rangka meningkatkan pelayanan tersebut. Nah, oleh karena itu saya selalu maknai yang namanya perpisahan itu atau pisah sambut seperti hukum alam, seperti malam dan siang, seperti pasang dan surut. Ya. Tetapi yang paling penting makna dari perpisahan sambut ini adalah ya mari kita belajar seperti air yang mengalir.
pasang surut. Ketika kita melihat filosofi air itu, tentu air itu selalu membawa kehidupan ketika dia datang. Ketika dia datang, dia membawa kehidupan. Banyak pohon-pohon yang merindukan. Apalagi misal petani kelapa atau langsat, itu pasti menurunkan air. Ya. Ketika dia pergi, dia dirindukan. Apalagi pada musim kemarau, mana nih airnya? Nah, dia bawa kehidupan. Bukan persoalan lama dan cepatnya waktu itu, tetapi apakah makna kehadiran kita ini punya makna dalam kehidupan? Nah, oleh karena itu saya mengajak pada filosofi hidup ini, jadilah kita seperti air, memberikan makna kehidupan. Ketika kita datang, membawakan kehidupan. Ketika kita pergi, tentu dirindukan, ya kan? Pada sekalian yang saya hormati, kita punya tantangan yang besar saat ini. Saya, kalau kita lihat kemarin itu, saya melihat kemarin itu lagi ramai-ramainya masalah umrah yang dihentikan oleh adanya travel planning, ya, travel planning terhadap kasus corona ini, sehingga pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara. Tentu kita menghargai, kita tidak bisa melarang, itu hak kita pemerintah Arab Saudi, ya kan? Tentu kita menghargai apa yang menjadi keputusan ini dalam rangka mencegah berkembangnya, karena sudah terjadi di 54 negara, termasuk juga Bali yang juga mulai meningkat. Nah, tentu saja saya ditelepon terus oleh wartawan terkait dengan ini. Nah, kita terus melakukan koordinasi dan sekaligus juga disampaikan kepada forum ini supaya mungkin masyarakat bisa memahami, memaklumi bahwa apa yang dikatakan Pak Menteri, menjaga keselamatan lebih utama. Nah, itu yang paling utama. Dan kita juga harus menghargai, maklumi dengan kebijakan dari Arab Saudi itu sendiri. Oleh karena itu kita mengajak kepada masyarakat untuk bersabar, memaklumi, dan saya juga ingin mengajak kepada kawan-kawan untuk mengingatkan, ya, supaya mungkin bisa menjadwal pulang rencana dia untuk umrah dan sebagainya. Tetapi yang paling penting ada sadari bahwa dengan pengaruh atau efek daripada virus corona ini membuat dunia mengalami ketidakpastian, ekonomi mengalami penghambatan pertumbuhan. Yang tadinya kita target ingin 5-7, jangan-jangan bisa bertahan 5, itu sudah luar biasa, ya kan? Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, tentu kita harus banyak berdoa, dekat kepada Allah, minta supaya Indonesia ini diberikan perlindungan, diberikan rahmat oleh Allah, dihindari dan segala, terutama virus corona itu. Sampai hari ini Indonesia masih dianggap aman. Nah, ini yang suatu yang berkah, beruntung bagi Indonesia. Nah, ini perlu terjadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat dari kondisi ini, tentu saja kita perlu menyikapi, ya. Sekaligus juga saya ingin mengajak kepada kita semua untuk ikut memperpanjang informasi ini kepada masyarakat supaya tidak, yang tadi saya baca di koran katanya dari travel itu sudah merasa mengalami kerugian dan sebagainya, tetapi inilah yang perlu kita sadar. Kemudian tentu saya berharap juga dengan adanya pergantian di jajaran pemenang kota Pontianak, itu bukan hanya di pemenang kota saja, ada beberapa titik, yaitu di Singkawang juga mengalami perubahan, kemudian di Kuburaya, kemudian di Landan, ya. Nah, jadi ada beberapa perubahan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan di dalam lingkungan masyarakat kita. Dan mudah-mudahan saya berharap dengan adanya pergantian ini dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya ingat pesan Pak Menteri ini ada 5 hal yang menjadi target Pak Menteri ke depan. Yang pertama adalah peningkatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian yang ketiga peningkatan
sertifikasi halal, ya. Dan yang terakhir adalah menyikapi persoalan legalisasi, ya. Dan ini perlu dipahami kepada kita bahwa 5 hal ini menjadi persoalan yang menjadi perhatian betul oleh Pak Menteri. Karena itu saya mengajak kepada jajaran Kementerian Agama untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada semua pihak, terutama kepada kemenangan yang baru. Tentu saya berharap mari kita bangun konsolidasi ke dalam maupun keluar, membangun kemitraan dengan semua stakeholder yang dalam rangka memperkuat dan jajaran daripada Kementerian Agama. Kemudian yang kedua adalah menyikapi program-program yang disampaikan oleh Pak Menteri ini itu dapat diimplementasikan di lingkungan kita. Kemudian yang tak kalah penting adalah saya juga berharap peran ibu-ibu. Tadi saya lupa menyebut, saya juga membawa ketua dari wanita provinsi. Nanti kalau tidak disebut saya dikunci kamar nanti. Karena peran ibu ini juga sangat menentukan, ya, untuk memberikan penguatan kepada jajaran Dharma Wanita, karena peran Dharma Wanita sangat menentukan, memberikan dukungan kepada tugas Bapak Indonesia di Kemenang. Ya. Nah, karena bagaimanapun suksesnya seorang suami itu tidak lepas dari dukungan seorang istri yang luar biasa di sampingnya. Nah, itu yang penting. Ya. Dan sekaligus dengan bergabung di Dharma Wanita itu juga paling tidak memberikan pembelajaran kepada ibu-ibu kita di rumah ini untuk berorganisasi, untuk meningkatkan silaturahminya, agar dia dapat mendidik anak-anak kita, membangun hubungan sosialnya, dan juga mensejahterakan keluarga kita, keluarga Kemenang, keluarga anggotanya, ya kan? Itu yang paling penting. Daripada kalau bapak ibu-ibunya tidak pernah bergabung di dalam wanita, lalu suaminya pulang terlambat bercuriga, apa kerja suami saya ini, kan? Hanya dengan bisik-bisik tetangga saja. Ini kan bahaya itu. Tapi kalau sudah datang ke kantor, rapat dan sebagainya, ada alasan untuk kumpul melihat, wah begitu sibuknya ternyata suami kita ini. Nah, oleh karena itu perlu didukung. Saya mengapresiasi peran daripada ibu-ibu dan wanitanya, dukung dan support suaminya untuk dapat bekerja sebaik-baiknya, sehingga ketika masyarakat membutuhkan kita hadir di sana. Ini yang paling penting. Bapak sekalian yang saya hormati, saya rasa mungkin ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ihsan yang sudah mengabdikan diri. Saya katakan bukan soal waktunya yang penting, yang penting kehadiran kita, ada makna atau tidak, ya kan? Nah, jadi tapi saya yakin hampir 2 tahun ya, sudah banyak yang sudah dibuat, ya, terutama pembinaan umat. Saya tahu betul beliau rajin itu berdakwah, ya kan? Kemudian ini kantor sudah ditata lebih bagus, ini dulu belum ada ini, kan? Nah, sudah ada peningkatan, dan kita juga di Kemenang sedang mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi sudah lebih dari separuh kabupaten kota sudah ada, tapi masih ada juga kabupaten kota yang belum memiliki PTSP-nya. Dan di Kemenang kota ini sudah ada pelayanan terpadu satu pintu. Saya harapkan dengan pelayanan terpadu satu pintu itu dapat memberi pelayanan lebih cepat, lebih mudah, dan masyarakat merasakan makna pelayanan kita itu. Oleh karena itu komitmen pimpinan, komitmen dan SDM mumpuni yang berkualitas didukung dengan sistem yang ada, mudah-mudahan ini bisa mempercepat pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Dan demikian mungkin beberapa hal, dan terakhir dukung Pak Kemenang yang baru ini, mudah-mudahan lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang diharapkan, apa yang diprogramkan dapat tercapai sebagaimana kita harapkan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.